Halo, tukang kayu, rumahnya di Kemang. How are you, kumaha damang. Balik lagi bersama gue, Wildan Copa Albukhori di akun pejabat. Kali ini melanjutkan konten kemarin tentang azan. Nah, ini ada requestan nih. Requestan dari komenan YouTube Ene Saslan 163. Nah, dari Ene Saslan 163 ini request tentang bahas bedug. Kenapa bedug harus dibahas? Kan konten-konten kemarin ngebahas tentang azan, seluk-beluk azan, beberapa aspek tentang azan. Nah, apa hubungannya dengan bedug? Bedug ini gue udah riset-riset terus gue rangkum. Nih, begini ceritanya. Rangkuman gue. Menilik dari latar sejarah tradisi, bedug sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya di Nusantara disinyalir dari bangsa India dan Cina, ya kan? Seperti dalam buku Dadan Sujana, dalam bukunya Identifikasi Kesenian Khas Banten, menyebutkan pada abad ke-15, Laksamana Cengho singgah di Semarang dan memberikan hadiah bedug pada sang raja. Karkede Cendramata ini dari negara ini dari negara ini, ya kan? Nah, Laksamana Cengho ke Raja Semarang ngasih bedug pada abad berapa tadi ya? Gue lupa lagi. Ntar. Abad ke-15, ya kan? Abad ke-15 Masehi. Nah, versi lainnya ada komandan Belanda, ekspedisi Belanda Cornelius de Houtman dalam catatan perjalanannya menuliskan. Nih. Dalam catatan perjalanannya The Earth Books, menurut dia eksistensi bedug sudah meluas pada abad ke-16. Saat dirinya tiba di Banten, di setiap perempatan jalan digambarkan terdapat genderang yang digantung dan dibunyikan dengan tongkat pemukul. Fungsi dari tanda genderang itu sebagai tanda bahaya. Nah, setahu gue sih kalau yang definisinya seperti itu kentungan atau kohkol kalau dalam bahasa Sunda, ikan digantung di pos ronda. Kalau ada tanda kebakaran berapa kali dipukul, kalau misalnya ada perampokan berapa kali dipukul tuh, kalau ngumpulin orang tuh RT mau ada rapat RT atau apa berapa kali pukul, nah gitu ya kan. Kalau setahu gua ternyata di sejarah zaman dulu genderang, ya kan, kayak bedug kecil gitu ya. Di setiap perampatan digambarkan terdapat genderang yang digantung. Nah, kesaksian Cornelius de Houtman jelas menunjukkan keberadaan bedug di Nusantara. Melansir dari sumber yang sama, keberadaan bedug yang semakin masif kemudian dikaitkan dengan Islamisasi yang diimplementasikan oleh Wali Songo sekitar abad ke-15 atau 16. Nah, Kapitayan bedug menjadi oleh penganut kepercayaan Kapitayan. Nah, Kapitayan itu seperti kita ketahui sebelum datangnya Wali Songo, ya kan, para wali itu ada ajaran namanya Kapitayan, ya kan. Tuhannya sebenarnya sama juga kayak Sang Hyang Widiwase, ya kan, yang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal, yang Maha Esa, ya kan, sama aja sebenarnya.
kapitayan. Bedug menjadi salah satu tambul untuk sembahyang. Setelah itu diaplikasikan lebih lanjut oleh para wali songo sebagai penanda waktu sholat 5 waktu. Kees van Dijk dalam buku Perubahan Kontur Masjid, sebelum abad ke-20 masjid di Asia Tenggara belum memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Sebagai gantinya, para wali songo melengkapi masjid-masjid dengan sebuah genderang besar bedug yang dipukul sebelum azan. Nah, jadi ketika itu kan warga Nusantara, termasuk salah satunya orang Jawa kan masih menganut kapitayan. Para wali songo itu untuk menyebarkan ajaran Islam kepada para penganut kapitayan ini kan kadang masih mempertahankan budaya mereka. Kayak contoh waktu itu kan kalau di zamannya Sunan Kudus ya, kalau gak salah, sorry kalau gue salah, dikoreksi aja. Ketika dia mau menyebarkan Islam, kan di kapitayan itu sapi itu sakral, ya kan, kayak di India. Untuk menarik perhatian dia taruh di depan masjidnya seekor sapi, sehingga orang-orang berdatangan. Kenapa di depan masjid ada seekor sapi? Habis itu dia menceritakan tentang surat Al-Baqarah, sapi betina. Nah, sehingga orang-orang berbondong-bondong tertarik dengan Islam. Nah, seperti itu. Ini juga kan genderang itu sudah dipakai sama orang kapitayan sebagai alat untuk sembahyang. Cuman oleh para wali diaplikasikan lagi, ditaruhlah genderang besar itu bedug di depan masjid untuk memanggil suara azan. Kan kalau dipukul keras dug 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 dug, akhirnya orang pada kumpul baru mau menekan azan. Waktu itu kan belum ada pengeras suara, mungkin seperti itu kan, yang dipukul sebelum azan. Nah, kemana lagi tuh? Oh, udah sepertinya. Nah, jadi sedikit tentang bedug itu, sejarahnya seperti itu. Tapi ada beberapa versi, ya kan. Kalau waktu itu kalau gak salah di salah satu TV itu ada bikin sinetron, salah satu muridnya Sunan Kalijaga, perempuan ya kayak nyi apa gitu, berantem sama ular, kulit ularnya jadiin bedug. Nah, itu kan tergantung penafsirannya dia. Nah, dari yang gue telaah dan gue teliti itu tuh sejarahnya bedug. Jadi asal mulanya bisa di para wali itu kayak gitu, masih mempertahankan budaya masih mempertahankan apa yang dijadikan tradisi orang-orang kapitayan itu untuk menarik perhatian orang-orang kapitayan supaya tertarik dengan Islam. Akhirnya dimasukkanlah ajaran-ajaran Islam ke dalamnya. Nah, kayak tadi dari penggunaan genderang untuk sembahyang akhirnya dipakai sebagai bedug di masjid. Tadi tentang sapi, wayang dan lain sebagainya, gitulah cara dakwah. Makanya Gus kering favorit gue waktu dulu nih. Gue sebenarnya kan Pildacil juara satu kabupaten. Nah, ketika gue gak mau berdakwah sebenarnya di mimbar terus bla bla bla. Gue dengan cara gue nulis, seketika orang baca tulisan gue, akhirnya orang itu terinspirasi dengan tulisan gue. Akhirnya gitulah pokoknya, dengan cara gue menulis, dengan cara apa, bahkan yang seperti kalian ketahui, yang tidak disangka-sangka, salah satu teman gue tertarik dengan Islam ketika gue sedang riset sebuah tulisan berjudul Jakarta, kuda nonggeng membelah Jakarta. Nah, itu kan gak mungkin gitu ceramah tiba-tiba gue pergi ke tempat pelacuran, tiba-tiba hei haram ini bla 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 bla, kan gak mungkin, ya kan. Tapi dengan hidayah Allah akhirnya datanglah hidayah kepada teman gue itu, akhirnya dia memeluk Islam, ya kan. Sebelum akhirnya dia meninggal pada Agustus 2 tahun lalu, ya kan. Yang kalian ketahui lah siapa namanya, ya kan. Nah, kita mengambil inspirasi dari para wali itu, kita berdakwah ya dengan cara kita sendiri, tidak perlu di atas mimbar, tidak perlu menjelek-jelekan ajaran orang lain, ya kan. Nah, gitu. Itu juga coba kalau misalnya para wali itu dulu berdakwah ala-ala para pendakwah sekarang, kayak wah bla bla, misalnya wah kapitayan gak bagus gini-gini, Islam gak bakal menyebar ke Nusantara, ya kan. Masa ada sapi disembah, masa ada ini disembah, Islam gak bakalan tersebar ke Nusantara. Makanya dia menyelipkan, memakai tradisi yang ada di kalangan masyarakat itu, lalu menyelipkanlah ajaran Islam. Akhirnya ketika dia percaya sapi, di bawah sapinya terus kita berdakwah surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, ikan. Akhirnya sampailah Islam ke Nusantara gitu.
cukupkan sekian dari gua, semoga bermanfaat. Bila ada benarnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salahnya itu adalah kebodohan dari gua. Cukup sekian dari gua, jangan lupa like, comment, and subscribe.